Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Rigita Ciani dengan NIM channel B023010. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis dengan tema analisis dasar AMDAL. Definisinya, pengertian AMDAL. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah studi yang dilakukan untuk menilai dampak lingkungan dari suatu rencana kegiatan atau proyek yang direncanakan AMDAL. AMDAL bertujuan untuk memastikan bahwa dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan atau dicegah sebelum proyek tersebut dimulai. Proses ini melibatkan berbagai aspek, termasuk aspek fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya, tujuan AMDAL. Yang pertama, mengidentifikasikan dan meramalkan dampak penting dari suatu kegiatan atau proyek yang ada di lingkungan. Yang kedua, menyusun langkah-langkah untuk mengendalikan dampak negatifnya. Ketiga, meningkatkan manfaat positif dari proyek. Yang keempat, memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya, perbedaan antara AMDAL, UKL, UPL, dan studi kelayakan. Pertama, AMDAL, analisis mendalam terhadap dampak lingkungan dari proyek besar yang memiliki potensi dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Selanjutnya, UKL, UPL, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Dokumen yang lebih sederhana dibandingkan AMDAL dan digunakan untuk proyek yang berdampak lingkungan ringan sampai sedang. Selanjutnya ada studi kelayakan, analisis terhadap berbagai aspek atau teknis, ekonomi, finansial, hukum, dan lingkungan untuk menentukan kelayakan suatu proyek. Studi kelayakan lebih luas dan mencakup AMDAL sebagai salah satu komponennya. Selanjutnya ada landasan hukum, undang-undang dan peraturan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya ada peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lingkungan. Selanjutnya adalah peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rancangan usaha dan kegiatan dan kewajiban yang dilengkapi dengan AMDAL. Prinsip-prinsip dasar yang menyusun AMDAL yang pertama ada kehati-hatian, mengantisipasi dampak negatif sebelum proyek dimulai. Selanjutnya adalah partisipatif atau melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sekitar. Selanjutnya adalah transparansi atau informasi tentang dampak lingkungan dan langkah-langkah mitigasi harus terbuka bagi publik. Selanjutnya adalah akuntabilitas atau pihak yang mengusulkan proyek harus bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan. Tahapan AMDAL dan penyusunan AMDAL. Yang pertama, penyusunan kerangka acuan, menentukan ruang dan lingkup dan kedalaman studi AMDAL. Kedua, penyusunan dan penyajian dokumen AMDAL, meliputi penyusunan RKL, Rancangan Pengelolaan Lingkungan, dan RPL, Rancangan Pemantauan Lingkungan. Ketiga, ada penilaian AMDAL, evaluasi dokumen AMDAL, dan komisi penilaian AMDAL. Keempat, pengambilan keputusan berdasarkan hasil penilaian, diterbitkan izin lingkungan dan dokumen AMDAL diterima. Selanjutnya adalah peran masing-masing pihak. Pemerintah menyusun regulasi menilai dokumen AMDAL dan mengeluarkan izin lingkungan. Selanjutnya masyarakat memberikan masukan dan keberatan selama proses konsultasi publik. Selanjutnya konsultan melakukan studi AMDAL dan menyusun dokumen yang diperlukan. Yang keempat, dampak lingkungannya. Jenis-jenis dampak lingkungannya terbagi menjadi 5. Yang pertama, dampak fisik, misalnya perubahan tomografi, erosi, dan polusi udara. Yang kedua, dampak kimia, misalnya kontaminasi air dan tanah oleh bahan kimia yang berbahaya. Yang ketiga, dampak biologi, hilangnya habitat dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Yang keempat, dampak sosial ekonomi, perubahan pola mata pencarian masyarakat sekitar proyek. Yang terakhir, dampak budaya, gangguan terhadap situs-situs bersejarah atau budaya. Terakhir adalah contoh masing-masing jenis dampak.
Yang pertama ada dampak fisik, pembangunan jalan tol dapat menyebabkan erosi tanah di area sekitarnya. Yang kedua dampak kimia, pengubahan lingkungan industri ke sungai dapat mencemari sumber air minuman masyarakat. Ketiga dampak biologi, pengumpulan pabrik di dekat hutan dapat mengancam spesies hewan dan tumbuhan langka. Keempat, dampak sosial ekonomi, relokasi penduduk akibat pembangunan bendungan dapat mengubah mata pencarian mereka. Yang terakhir adalah dampak budaya. Proyek tambang yang dapat merusak situs purbakala dapat menghilangkan nilai sejarah dan budaya lokal. Baiklah, sekian dari presentasi saya hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.